Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rian Pacioli YouTube channel. Rian Pacioli. Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai seluruh alur cerita dari sebuah game horor yang berjudul Silent Hill Homecoming. Silent Hill Homecoming adalah seri ke-6 dari seluruh seri Silent Hill, didevelop oleh Double Helix Game, dipublish oleh Konami, dan pertama dirilis di North America pada tahun 2008 di bulan September. Nah, game ini dirilis untuk platform PS3, Xbox 360, PC, dan Xbox One. Silent Hill Homecoming ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Alex Shepard yang pulang kampung ke kampung halamannya yang bernama Shepherd Glen. Setelah dibebas tugaskan dari militer dan keluar dari rumah sakit karena terluka akibat suatu pertempuran, Alex mendapati dirinya bermimpi bertemu dengan adiknya yang bernama Joshua atau seringkali dipanggil Josh di dalam rumah sakit yang penuh dengan monster. Kemudian Alex terbangun karena di dalam mimpinya Alex ditusuk di dalam lift oleh pisau atau pedang besar. Alex pun terbangun dan ternyata Alex tertidur di dalam mobil saat perjalanan pulang. Sedikit agak mengherankan yang membuat teka-teki dan pertanyaan yang mengantar Alex pulang adalah Travis Grady, sang protagonis dari Silent Hill Origin yang khas dengan baju, rompi, topi, dan mobil besarnya. Oke, lanjut. Alex sampai di kampung halamannya yaitu Shepherd Glen. Saat sampai, kota ini sangat sepi dan gelap. Tidak ada seorang pun di jalan dan semua rumah, toko terkunci dengan rapat. Kemudian Alex bertemu dengan seorang wanita yang bernama Margaret Holloway yang berprofesi sebagai seorang hakim. Nah, Alex pun memanggil wanita tersebut Judge Holloway atau jika diartikan adalah Hakim Holloway. Margaret mempunyai anak yang bernama Elle Holloway. Elle adalah teman masa kecil Alex. Nah, sebagai informasi bahwa kota Shepherd Glen didirikan oleh 4 family founder atau bisa dibilang ada 4 keluarga yang dianggap sebagai pendiri dari kota Shepherd Glen. Keempat keluarga tersebut adalah keluarga Shepherd, keluarga Holloway, keluarga Fitz, dan keluarga Bartlett. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya. Alex menanyakan kepada Margaret tentang keadaan kota yang sangat sepi. Namun Margaret hanya menjawab dengan jawaban yang tidak jelas dan hanya menyuruh Alex untuk segera pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Alex pun pulang ke rumahnya, namun di rumah dia mendapati ayahnya yang bernama Adam Shepherd dan adiknya Joshua menghilang tanpa jejak. Nah, yang ada hanya ibunya yang bernama Lillian Shepherd. Ibunya sendirian berada di rumah yang terlihat dalam keadaan yang sangat depresi sambil memegang sebuah revolver. Alex pun mengambil revolver tersebut dari ibunya dan berjanji akan mencari ayahnya dan Joshua. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, terima kasih, selamat menonton, enjoy! Ingat, subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Alex mulai mencari ke basement dan di basement Alex malah bertemu dengan monster yang berusaha membunuhnya. Dan mulai dari sinilah Alex bertemu dengan banyak monster-monster berbahaya di dalam kota. Alex melanjutkan pencariannya melewati belakang rumahnya, kemudian melewati suatu pemakaman. Di sana Alex melihat seorang pria yang sedang menggali kuburan. Namun Alex melanjutkan pencariannya hingga sampailah Alex di depan kantor polisi, di mana dirinya bertemu dengan teman masa kecilnya yaitu Elle yang terlihat sedang memasang flyer orang-orang hilang. Jadi memang telah banyak orang yang menghilang di kota Shepherd Glen ini. Nah, makanya kenapa kota terlihat sangat sepi. Mereka berdua berbincang dan Alex menanyakan kepada Elle tentang keberadaan Josh. Namun Elle tidak mengetahuinya. Nah, di sini Elle memberikan walkie-talkie kepada Alex untuk berjaga-jaga bila suatu terjadi. Kemudian Alex melanjutkan pencariannya kembali hingga Alex bertemu dengan Curtis aja ya, Curtis ya. Curtis adalah seorang mekanik di kota Shepherd Glen dan Alex pun meminta informasi kepada Curtis. Awalnya Curtis tidak mau menjawab pertanyaan Alex, tapi kemudian Curtis mau menjawab pertanyaan Alex saat Alex memberikan revolver yang sebelumnya ia ambil dari ibunya. Curtis menyuruh Alex untuk pergi ke Mayor Bartlett di pemakaman. Yap, orang yang tadi Alex lihat sedang menggali di pemakaman adalah Mayor Bartlett. Dan di sini Curtis memberikan sebuah handgun untuk revolver yang Alex berikan. Curtis bilang dirinya menyukai transaksi yang adil.
Nah, kemudian Alex pun pergi kembali ke pemakaman untuk bertemu dengan Mayor Bartlett. Saat di pemakaman, Alex membuka sebuah peti mati yang berisikan sebuah jam tangan. Lalu Alex mencoba mendengarkan suara detik dari jam tersebut, namun Alex malah mendengarkan suatu suara yang menyebabkan dirinya jatuh pingsan. Kemudian Alex terbangun di tengah jalan Silent Hill. Nah, di sini Alex melihat Joshua berlari ke arah hotel dan Alex pun mengejarnya. Di dalam hotel, Alex bertemu dengan seorang wanita yang meminta diambilkan 3 benda dan Alex pun bersedia. Di tengah pencarian benda tersebut, Alex bertemu dengan monster yang ikonik di seri Silent Hill, yaitu Pyramid Head. Singkat cerita, Alex berhasil menemukan sebuah benda yang diminta oleh suara wanita tersebut dan memberikannya kembali. Kemudian Alex mendapatkan kunci untuk salah satu kamar hotel. Lalu Alex pergi ke kamar hotel yang dikunci tersebut dan bertemu dengan Josh, namun terhalang oleh sebuah lubang besar di tengah ruangan. Saat Alex coba melompat, Alex gagal dan Alex pun terjatuh ke dalam lubang tersebut. Josh, don't let me fall. Alex pun terbangun, muncul suara sirene dan dunia pun beralih ke underworld atau dunia lain. Nah, lalu Alex pun berhasil bertemu dengan sang mayor yang Alex cari dari tadi, yang bernama Sam Bartlett. Nah, di sini Alex menanyakan keberadaan Joey Bartlett, yang mana adalah anak dari Sam Bartlett dan juga teman bermainnya Josh. Dan jawabannya Sam hanya berbelit-belit dan marah kepada Alex, hingga Alex memberikan jam tangan yang ia temukan di makam, yang ternyata adalah jam tangan milik Joey. Di situ Sam agak sedikit tenang, namun tetap tidak memberikan jawaban yang jelas. Kemudian jamnya pun dilempar dan keluarlah monster besar yang kemudian membunuh Sam Bartlett. Dan monster itu pun harus Alex lawan. Singkat cerita, setelah Alex mengalahkan monster besar tersebut, Alex pun pingsan dan masuk ke dalam sebuah lubang besar. Kemudian Alex tersadar di dalam sebuah sel tahanan. Lalu datanglah seorang deputi yang bernama James Wheeler, atau biasa dipanggil Deputi Wheeler atau Wheeler. Nah, ternyata Wheeler lah yang memasukkan Alex ke dalam sel tersebut. Saat Alex meminta dikeluarkan dari sel tersebut, Wheeler meminta Alex untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Wheeler. Alex pun menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Sam Bartlett. Namun, sekarang Sam telah mati. Awalnya Wheeler menuduh Alex yang membunuhnya. Namun, Alex menyangkal dan bilang bahwa monster lah yang telah membunuh Sam Bartlett. Dan ternyata Wheeler juga melihat banyak monster. Dan kemudian barulah Wheeler percaya kepada Alex dan membebaskan Alex. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari tempat tersebut. Namun di tengah jalan Alex terpisah dengan Wheeler. Alex pun berusaha mencari jalan keluar hingga Alex bertemu dengan Elle dalam keadaan terkepung oleh monster-monster. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk kabur ke dalam sewer atau selokan bawah tanah. Di sewer, Elle mengatakan bahwa ternyata Nora Holloway, yaitu adiknya Elle juga, telah lama menghilang. Setelah itu, Alex mencari jalan keluar dari sewer tersebut. Namun, saat akan keluar, Alex dan Elle terpisah. Alex berhasil kembali ke Shepherd Glen. Tidak lama kemudian, Wheeler menghubungi Alex lewat radio dan menyuruh Alex untuk pergi ke tempat tinggal Dr. Pitts. Di rumah Dr. Pitts, Alex menemukan sebuah boneka yang diduga adalah boneka milik Scarlet Pitts, yaitu anak perempuan dari Dr. Pitts. Dan kemudian Alex pun pingsan dan terbangun di underworld. Alex kembali melihat Josh dan kemudian mengejarnya hingga Alex bertemu dengan Dr. Pitts. Kemudian Alex memberikan boneka milik Scarlet kepada Dr. Pitts. Namun setelah itu muncul monster yang berbentuk boneka besar dan membunuh Dr. Pitts. Dan Alex pun harus melawan monster boneka tersebut. Di loteng, Alex menemukan surat atau catatan yang dibuat oleh ayahnya dan juga ada peta Silent Hill. Alex berasumsi bahwa ayahnya telah pergi ke Silent Hill. Lalu Alex menanyakan hal tersebut kepada ibunya. Saat Alex berbicara kepada ibunya, muncul orang-orang dari The Order, menculik ibunya dan memukul Alex lalu meninggalkannya. Kemudian semuanya kembali berubah ke underworld. Di sini Alex terjebak, namun si Alex berhasil keluar dari underworld dan keluar dari rumahnya.
Nah, setelah keluar dari rumahnya, Alex bertemu dengan Elle. Ternyata Elle selamat. Elle bilang kepada Alex bahwa ibunya telah hilang. Ibunya Elle, ibu Elle-nya Elle ya, oke. Dan begitu pun dengan orang-orang yang berada di kota. Jadi semua orang telah menghilang. Lalu Alex menceritakan tentang ayahnya yang pergi ke Silent Hill. Dan Alex berniat untuk pergi menyusul ayahnya ke Silent Hill. Karena kemungkinan ayahnya dan Josh ada di Silent Hill. Itulah yang Alex pikirkan. Kemudian Weller menghubungi Alex lewat radio dan Alex pun meminta Weller untuk menyiapkan perahu untuk mereka bertiga pergi ke Silent Hill. Di tengah perjalanan mereka di danau, perahu mereka ditabrak oleh perahu The Order yang membuat Alex jatuh ke dalam sungai, sedangkan Wheeler dan Elle diculik oleh para The Order. Lalu Alex tersadar di sisi danau Silent Hill. Tak lama kemudian, Wheeler kembali menghubungi Alex lewat radio dan memberitahukan bahwa Wheeler berada di dalam penjara dan Alex pun pergi untuk menyelamatkan Wheeler. Singkat cerita, Alex berhasil menyelamatkan Wheeler di penjara, namun karena banyak pintu yang terkunci, Alex memutuskan untuk berpencar kembali, di mana Wheeler diam di control room, di ruangan kontrol, karena banyak pintu yang dikunci dan hanya bisa dibuka dari control room tersebut. Sedangkan Alex yang mencari jalan keluarnya. Nah, saat berpencar, ternyata Alex menemukan Lillian atau ibunya dalam keadaan terikat di dalam sebuah mesin. Yang entah mesin apa itu. Tapi yang jelas mesin tersebut terlihat berbahaya. Di sini, ibunya memberitahukan Alex bahwa ibu dan ayahnya sebenarnya sayang kepada Alex. Namun, mereka dipaksa untuk hanya memilih salah satu dari kedua anaknya. Lalu ibunya terlihat amat kesakitan dan memohon pertolongan Alex. Ya, di sini Lillian atau ibunya meminta Alex untuk mengakhiri penderitaannya. Nah, di in game-nya, di sini kita diberi pilihan antara menembak ibunya atau tidak. Yang manapun pilihannya, ibunya akan tetap mati. Entah itu ditembak oleh Alex atau mati karena ditarik oleh mesin yang mengikat tangan dan kaki ibunya. Nah, setelah ibunya Alex mati, setelah Lillian mati, semuanya berubah ke Underworld. Alex berhasil bertemu dengan Wheeler. Tak lama kemudian mereka berdua bertemu dengan Margaret atau Judge Holloway dalam keadaan terikat. Alex pun membebaskan Margaret, namun di situ Wheeler ditarik oleh monster ke dalam sebuah lubang. Lalu Alex menyuruh Margaret untuk pergi dari situ, tapi Alex gagal menolong Wheeler. Dan di sini Alex pun menghadapi monster tersebut yang berbentuk menyerupai human centipede. Setelah mengalahkan monster tersebut, Alex sampai di sebuah gereja. Dan di gereja tersebut, Alex masuk ke tempat sebuah bilik. Bilik ini seperti bilik pengakuan ya. Kalau salah tolong kasih komen ya guys. Oke, di sini saya akan menyebut ini adalah bilik pengakuan aja ya. Oke, lanjut. Di dalamnya terdengar suara Adam Shepard atau ayahnya Alex, yang terdengar sedang meminta pengampunan. Nah, di sini kita pun diberi pilihan sebagai Alex, apakah akan memaafkan Adam atau tidak. Setelah perbincangan tersebut, mau kita memaafkan atau tidak, di sisi satunya, di ruangan di mana Adam tadi berbicara terbuka. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Nah, lanjut, singkat cerita, Alex berhasil menemukan jalan rahasia di dalam gereja tersebut. Nah, di situ Alex menemukan Adam atau ayahnya dalam keadaan terikat. Di sini, kita diberitahu tentang suatu yang cukup mencengangkan. Bahwa sebenarnya Alex tidak pernah menjadi seorang tentara. Alex selama ini sebenarnya berada dalam sebuah rumah sakit jiwa. Adam mengatakan bahwa Alex dibawa ke rumah sakit jiwa semenjak Adam memberikan cincin kalung. Ya, sebenarnya itu cincin dibuat kalung oleh Adam. Adam memberikan cincin kalung tersebut kepada Joshua. Sebagai catatan, cincin kalung tersebut sebagai simbol dari keluarga Shepard yang selama turun-temurun diberikan kepada para penerusnya. Nah, Alex di sini pun kebingungan nih dengan apa yang sebenarnya terjadi, sambil tetap menanyakan kepada Adam atau kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi kepada Joshua. Tidak lama kemudian muncul Pyramid Head dari belakang Adam dan membunuh Adam dengan pisau besarnya. Wah, itu mah pedangnya besar banget. Kemudian Alex pun meneruskan pencariannya ke bawah tanah. Di sini Alex memakai alat pelindung diri
yang biasa dipakai oleh anggota The Order, dan tidak sengaja bertemu dengan Curtis di dalam elevator. Di sini Alex berpura-pura menjadi salah satu anggota The Order untuk mengelabui Curtis. Namun nampaknya Curtis tahu bahwa sebenarnya di balik baju tersebut adalah Alex. Jadi pada saat akan keluar dari elevator, Curtis memukul kepala Alex dan membuat Alex tak sadarkan diri. Alex terbangun dalam keadaan terikat dan ternyata ada Margaret yang sepertinya sudah menunggu Alex terbangun. Nah, di sini Margaret menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya banyak yang dikatakan Margaret di sini, tapi aku ambil intinya saja yang kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya poin dari cerita Silent Hill Homecoming yang diceritakan oleh Margaret. Jadi gini ceritanya. Founder dari Separate Blade sebenarnya adalah anggota dari The Order yang memutuskan untuk meninggalkan The Order. Namun karena mereka takut akan membuat Tuhan mereka marah atau murka, maka mereka membuat suatu perjanjian agar bisa tetap selamat. Nah, perjanjian tersebut yaitu dengan cara mengorbankan seorang anak dari masing-masing keturunan para founder Separate Blade setiap 50 tahun sekali, di mana harus dikorbankan atau dibunuh oleh tangan dari orang tuanya sendiri. Nah, seperti yang aku bilang di awal, ada 4 keluarga, ya, atau ada 4 founder. Nah, di sini Adam atau ayahnya Alex disebutkan oleh Margaret, dia gagal menjalankan tugasnya untuk mengorbankan anaknya. Nah, di sini belum diketahui sebenarnya siapa yang akan dikorbankan oleh Adam. Karena seperti yang kita tahu sekarang, seperti yang dibilang oleh Margaret, bahwa Adam itu telah gagal mengorbankan anaknya, sehingga ada kemungkinan Joshua masih hidup. Karena kegagalan Adam, maka semua hal yang mengerikan ini terjadi. Karena perjanjian yang selama ini yang dibuat oleh para founder menjadi rusak atau jadi hancur. Perjanjiannya tidak lagi diteruskan, maka dari itu Margaret memutuskan bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Separate Blade kecuali dengan mengajak orang-orang untuk masuk ke The Order. Sama seperti di Silent Hill, di mana seperti yang kita tahu, penghuni yang tersisa di Silent Hill hanyalah para The Order. Dan untuk orang-orang yang menolak masuk ke The Order akan disiksa dan dibunuh. Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang di Separate Blade satu persatu menghilang. Jadi itulah kurang lebih apa yang diceritakan oleh Margaret. Dan kemudian datanglah Curtis, dan Margaret pun menyuruh Curtis untuk memberikan pelajaran kepada anaknya Elle. Nah, Curtis pun pergi sambil membawa gergaji mesin. Lalu Margaret pun membawa sebuah bor dan sepertinya berencana untuk membunuh Alex. Dan ternyata Alex pun berhasil melepaskan ikatan tangannya, dan inilah yang terjadi. Wah. Oh, mengerikan. Ya, di sini akhirnya Margaret lah yang mati. Dan Alex pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Elle dan berhasil membunuh Curtis. Setelah menyelamatkan Elle, Alex dan Elle pun menemukan Wheeler dalam kondisi yang cukup parah. Dan di sini pun kita mendapat pilihan kembali apakah akan menyelamatkan Wheeler atau tidak. Karena kondisi Wheeler di sini cukup parah dan sepertinya kalaupun diberikan medik, kalaupun diselamatkan, tetap tidak akan selamat. Tapi tetap kita dihadapkan pilihan menyelamatkan Wheeler atau tidak. Setelah itu, Alex menyuruh Elle dan Wheeler, jika Wheeler diselamatkan, untuk pergi dari tempat tersebut. Alex memutuskan untuk pergi sendiri untuk menyelamatkan Joshua. Lalu Alex menemukan sebuah ruangan yang berisikan 4 buah makam, yang masing-masing makam tertulis nama dari orang-orang yang telah dikorbankan oleh masing-masing keluarga founder. Nah, di sini reveal nih. Setelah Alex memeriksa satu persatu makam tersebut, ternyata setelah Alex mengecek makam keluarga Separate, nama yang tertulis di makam ialah nama Alex Separate. Ya, yang seharusnya dikorbankan oleh Adam adalah Alex. Kemudian di sini Alex pun mendapatkan suatu ingatannya kembali, berbentuk flashback ingatan yang selama ini dia lupakan. Jadi ini yang sebenarnya terjadi di malam setelah Adam memberikan cincin tersebut. Cincin yang tadi ya, Adam juga bilang kan dia ngasih cincin kepada Joshua. Alex mengajak Joshua ke Tolukalek, ya, ke danau menggunakan sebuah perahu. Nah, sebenarnya mungkin maksud Alex di sini tuh mau ngejailin Joshua aja. Karena Alex merasa cemburu kepada Joshua yang selalu diperhatikan lebih oleh orang tuanya.
Kalau kalian di in-game-nya sudah banyak bukti bahwa Adam selaku ayahnya Alex dan ayahnya Joshua itu sudah sangat terlihat jelas lebih, katakanlah, pilih kasih terhadap Joshua, lebih mementingkan Joshua daripada Alex. Alex mengejek Joshua bahwa dia adalah seorang anak manja yang tidak bisa melakukan apa-apa sendiri karena mungkin dia terlalu dimanja banget ya daripada si Alex. Nah, mungkin karena Joshua masih kecil, masih kanak-kanak, ia menunjukkan cincin yang diberikan oleh Adam kepada Alex yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada Alex karena Adam pun sudah bilang kepada Joshua jangan sampai Alex tahu. Tapi di sini Joshua malah memperlihatkan cincin tersebut kepada Alex. Joshua bilang dia harusnya lebih keren dari Alex karena mendapatkan cincin tersebut. Di sini Alex merebut cincin tersebut untuk melihatnya dan kemudian Josh kesal dan merebut kembali cincin tersebut sehingga terjadilah kegaduhan di atas perahu. Mereka saling tarik menarik cincin hingga akhirnya Josh terbentur ke perahu dan terjatuh ke dalam danau lalu tenggelam. Josh! Josh! Lalu ayahnya datang sambil menggendong mayat Joshua dan mengatakan bahwa sebenarnya Adam atau ayahnya Alex dan Joshua telah memilih Alex, bukan memilih Joshua, sehingga semuanya menjadi kacau. Nah, di sini dengan rasa penyesalan yang amat sangat dalam, Alex berbicara kepada diri sendiri bahwa dirinya masih bisa menyelamatkan Joshua. Ya, I can save him, kayak gitulah gitu. Dan dari situlah kenapa selama ini Alex terus-menerus melihat Joshua dan berharap bisa menyelamatkannya. Dan dari sini pula lah Alex dikirim ke rumah sakit jiwa. Mungkin karena trauma yang mendalam, karena secara tidak sengaja membuat adiknya telah terbunuh. Setelah menyaksikan flashback tersebut, dunia berubah kembali underworld. Lalu muncul monster yang berbentuk seperti laba-laba namun berkaki besi dan bertubuh seperti wanita hamil. Dan Alex pun melawan monster tersebut. Singkat cerita, Alex berhasil melawan monster tersebut. Kemudian keluarlah jasad Joshua dari perut monster tersebut. Dan di sini Alex pun minta maaf kepada Joshua sambil memberikan cincinnya kembali. The end. Never meant for this to happen. Here, buddy. Take this. For God. Nah, sekarang kita masuk ke ending. Seperti biasa, Silent Hill memberikan beberapa ending yang selalu membuat kita bingung dan berspekulasi sendiri kembali ya. Nah, total ada 5 ending di Silent Hill Homecoming. Dan ending dari Silent Hill Homecoming tergantung dari pilihan yang kita ambil. Yang sudah aku jelas sebelumnya, yaitu antara membunuh Lillian atau tidak, yaitu ibunya, memaafkan Adam atau tidak, ayahnya, dan menyelamatkan Wheeler atau tidak. Kita langsung masuk ke endingnya. Ending pertama yaitu good endingnya, di mana Alex keluar dari tempat tadi dan kembali ke jalan dan bertemu dengan Elle. Mereka saling berpelukan dan pergi dari situ. Seperti menandakan semuanya telah selesai. Yap, di sini good ending. Tambahan, jika kita berhasil membereskan game ini di hard mode dan berhasil mengumpulkan seluruh foto yang ada di dalam game, kita akan melihat cuplikan tambahan setelah kredit, di mana kita sebagai Alex dalam posisi kamera first person melihat jejak kaki yang basah dan mengikuti jejak tersebut sampai ke kamar. Dan ternyata itu adalah jejak kaki dari Joshua. Joshua duduk di tempat tidurnya dan memotret kita sebagai Alex. Extraction ini seperti mengisyaratkan bahwa Joshua selamat dari danau dan berhasil kembali ke rumah. Ending yang kedua adalah drowning atau in water. Ending ini mengatakan in water ya. Di sini Alex terbangun di dalam bathtub yang penuh dengan air, kemudian datang Adam dan menenggelamkan Alex di dalam bathtub tersebut. Ending ini menggambarkan apa yang seharusnya terjadi di Shepherd Glen, di mana yang seharusnya dikorbankan adalah Alex. Ending ketiga yaitu Bogeyman.
di sini dari beberapa sumber ini boogeyman lah ya. Di ending ini, di sini Alex terbangun terikat di sebuah kursi. Lalu ada dua orang Pyramid Head atau boogeyman yang masing-masing memasangkan setengah dari bagian helm Pyramid Head yang selalu mereka pakai kepada Alex. Jadi helm tersebut dipakaikan kepada Alex sehingga tidak lama kemudian hal tersebut berubah. Alex menjadi salah satu dari Pyramid Head atau boogeyman. Ending keempat yaitu hospital. Nah, dalam ending ini Alex terbangun dalam keadaan terikat di sebuah meja tempat tidur di sebuah rumah sakit di kamar 206. Lalu Alex sepertinya disetrum di bagian kepalanya menggunakan suatu alat khusus. Ending ini menandakan bahwa semua perjalanan yang dialami Alex selama ini hanyalah mimpi. Kemudian Alex terbangun kembali ke dalam kenyataan di mana sebenarnya Alex masih berada di dalam rumah sakit jiwa. Ending terakhir, ini favorit ya, yaitu UFO ending. Di sini Alex kembali bertemu dengan Elle, lalu tak lama kemudian datanglah sebuah UFO yang menculik mereka berdua. Dan Wheeler yang masih dalam keadaan terluka parah tidak sempat menyelamatkan mereka berdua. Dan di sini Wheeler sudah curiga bahwa alien lah yang selama ini menculik orang-orang yang ada di Separate Glen. Where they've been taking everybody. I knew it! Oke, jadi itulah keseluruhan alur cerita dari Silent Hill Homecoming dan beberapa ending yang bisa menjelaskan pertanyaan kalian mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Joshua. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian Pacio. Bye-bye.